Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di dongeng fabel kisah Ju si semut. Perkenalkan, semut ini adalah Ju. Ju adalah tokoh utama dongeng fabel kali ini. Ju merupakan semut yang gigih. Dalam dongeng fabel kali ini, Ju merupakan miniatur makhluk sosial yang dihadapkan pada keadaan Ju tidak bersama anggota koloni lain seperti biasanya. Ju terbawa oleh daun yang gugur ke aliran sungai. Saat Ju sedang mencari makanan di atas pohon yang berada di pinggir aliran sungai, daun yang dipijatnya membawanya ke daratan yang ada di tengah aliran sungai. Sebuah tempat baru dan tanpa anggota koloni lainnya. Sebagai miniatur makhluk sosial, apakah yang akan dilakukan Ju? Bagaimana cara Ju bertahan tanpa anggota semut lainnya? Apa Ju dapat menemukan tim baru? Tim yang seperti apa? Dengan kemampuan yang bagaimana? Kejadian apa yang akan ditemui Ju? Apakah Ju dapat kembali pada koloninya? Kisah Ju akan semakin seru. Mari kita ikuti kisahnya. Selamat menyaksikan Dongeng Fabel Kisah Petualangan Ju si semut. Akhirnya daun gugur yang jatuh ke aliran sungai membawa serta Ju ke tempat baru yang jauh dari koloninya. Daun yang dipijak Ju terdampar di sebuah daratan di tengah sungai yang memisahkan Ju dengan anggota koloni lainnya. Terlihat Ju yang sedang membersihkan antenanya, karena antena pada semut adalah alat komunikasi untuk dapat mengetahui letak sarang dan anggota koloni lainnya. Apakah yang akan terjadi di tempat baru itu? Apakah yang akan dilakukan Ju selanjutnya? Kejadian apa yang akan ditemui Ju? Ju si semut adalah miniatur makhluk sosial. Dan inilah petualangan pertama Ju dimulai. Terlihat Ju melakukan pemanasan dengan cara berlari di tempat. Sebelum Ju memulai aktivitas, pemanasan sebelum olahraga memiliki manfaat penting seperti mencegah cedera, meningkatkan fleksibilitas dan performa, serta mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental. Dengan meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah, pemanasan membantu otot dan sendi menjadi lebih siap untuk aktivitas yang lebih berat. Mencegah cedera, pemanasan membuat otot, ligamen, dan sendi lebih lentur dan siap, sehingga mengurangi risiko cedera saat berolahraga. Meningkatkan fleksibilitas, gerakan pemanasan membantu meningkatkan kelenturan tubuh dan rentang gerak sendi. Meningkatkan performa, otot yang hangat dan siap bekerja lebih efisien, yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas olahraga Anda. Mempersiapkan sistem kardiovaskular, pemanasan secara bertahap meningkatkan detak jantung dan aliran darah, sehingga mempersiapkan jantung dan paru-paru untuk aktivitas fisik yang lebih berat. Meningkatkan aliran darah, pemanasan mempercepat aliran darah ke otot-otot, yang berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dikirimkan. Mengurangi ketegangan dan nyeri, membantu mengurangi ketegangan pada otot dan tulang, serta mengurangi risiko nyeri punggung bawah setelah berolahraga. Meningkatkan kesiapan mental, memberikan waktu untuk fokus dan mempersiapkan diri secara mental sebelum memulai latihan yang intens. Beginilah posisi Ju saat ini. Ju sekarang berada di daratan di tengah sungai yang dipisahkan oleh aliran sungai. Sehingga, itu merupakan kendala bagi Ju untuk dapat kembali ke koloninya. Di sini adalah letak rumah Ju. Tempat Ju memulai aktivitas seperti anggota semut lainnya. Aktivitas yang dilakukannya tidak sendiri. Ju terbiasa gotong royong dalam mencari makanan. Ini lokasi pohon yang ada di pinggir aliran sungai, tempat di mana Ju terbawa oleh daun yang gugur ke aliran sungai.
yang kemudian aliran sungai membawa daun yang dipijak Ju menjauh dari koloninya. Saat itu, Ju bersama anggota koloni lainnya mencari makanan dengan cara menjelajahi setiap bagian hutan di sekitar sarang. Hingga kemudian ia menemukan sebuah pohon yang letaknya berada di pinggir aliran sungai. Ju dan para anggota koloninya mencari makanan di pohon itu. Tapi saat itu angin sedang kencang. Yang membuat daun yang saat itu dipijak Ju untuk mencari makanan gugur dan terjatuh ke aliran sungai. Beruntungnya, Ju dapat tetap berada di atas daun yang jatuh dengan selamat. Dan kemudian aliran sungai membawanya menjauh dari koloninya. Daratan di tengah sungai ini menjadi lokasi tempat daun yang dipijak Ju tersangkut dan membuatnya berada jauh dari koloninya. Yang menandai cerita seru dari petualangan Ju. Sebagai miniatur makhluk sosial yang menghadapi keadaan tanpa koloninya. Sepertinya, tempat ini adalah tempat yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Di mana ya yang lainnya? Saya dalam masalah besar, bila saya tidak bisa bertemu lagi dengan anggota tim koloni lainnya. Bagaimana nantinya, bila saya tidak bisa menemukan rumah? Wah, bisa gawat. Terlihat Ju sedang membersihkan antenanya. Antena pada semut berfungsi sebagai organ sensorik untuk komunikasi, melalui sentuhan dan deteksi feromon, mencium bau, dan merasakan lingkungan sekitarnya, seperti sentuhan, getaran, dan perubahan kelembapan. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk navigasi, mencari makan, dan mengenali sesama koloni. Pada saat yang sama, terlihat sesosok makhluk lain yang sedang menjelajahi tempat itu. Makhluk itu terlihat berjalan sambil melihat ke kanan dan ke kiri dengan seksama seperti sedang mencari sesuatu. Makhluk apakah itu? Dan apa yang akan terjadi pada Ju bila Ju bertemu dengan makhluk itu? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak sama-sama kisah petualangan Ju si semut. Ju mulai mencari dengan harapan bahwa ada anggota koloni yang bisa Ju temukan di tempat itu. Sambil melihat ke kanan dan ke kiri berulang kali. Sambil terus menjelajahi tempat yang bisa Ju lewati. Yang lainnya ada di mana ini? Kemana jalan pulang ke sarang koloni? Ju masih mencari dengan seksama. Melihat ke arah kanan dan arah kiri. Ju memang gigih dan itu adalah merupakan salah satu sifat positif yang dimiliki semut. Ju masih mencari dengan harapan bisa menemukan jalan menuju rumahnya.
Ju menjelajahi setiap sudut tempat itu, sambil terus melihat ke arah kanan dan ke arah kiri. Ju adalah makhluk sosial yang dalam aktivitasnya terbiasa dengan bekerja secara bergotong royong. Sebagai informasi, gotong royong adalah kerjasama atau tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan berakar kuat dalam budaya masyarakat. Secara harfiah, gotong berarti pikul atau angkat, dan royong berarti bersama-sama. Gotong royong meliputi nilai kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi yang bermanfaat dalam meringankan pekerjaan, menghemat waktu, mempererat tali silaturahmi, serta meningkatkan produktivitas dan persatuan. Penjelasannya, kerjasama merupakan inti dari gotong royong, di mana individu bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Sikap sukarela dilakukan tanpa paksaan, namun didasari oleh rasa rela dan sukarela untuk membantu satu sama lain tanpa pamrih. Rasa kekeluargaan menumbuhkan dan memperkuat rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan kasih sayang antar sesama. Persatuan dan kesatuan membantu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar, dan memperkuat rasa solidaritas dalam menghadapi berbagai permasalahan. Terlihat Ju masih terus mencari sambil berharap bisa menemukan anggota koloni lainnya di tempat itu. Halo? Halo? Apakah ada semut di sini? Halo? Halo? Halo, bila ada serangga lain keluarlah. Halo? Halo? Ada yang mau saya tanyakan? Halo? Halo? Saya tersesat. Halo? Halo? Saya sedang mencari jalan ke sarang koloni semut. Halo? Halo, adakah yang bisa saya tanya? Halo? 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 Saya mau bertanya arah. Halo? Halo? Bisakah keluar? Halo? 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 Saya mau bertanya arah. Halo? 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 Saya terpindah dari koloni saya yang lain. Halo? 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 Apa ada serangga di tempat ini? Halo? 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 Halo, adakah yang bisa saya tanya? Halo? 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 Tolong keluar. Halo?
Saya mau bertanya arah. Halo? 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 Halo, adakah yang bisa saya tanya? Halo? 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 Saya mau bertanya arah. Halo? 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 Saya mau bertanya arah. Halo? Saya mau bertanya arah. Setelah sekian lama menjelajahi tempat itu, Ju selalu menemukan aliran sungai. Hingga pada akhirnya Ju menyadari bahwa tempat di mana Ju berada sekarang dikelilingi oleh aliran sungai. Dalam pencarian jalan pulang Ju, Ju menemukan makanan. Dalam upaya pencariannya, Ju menemukan makanan. Ju mencoba mengangkatnya sendiri. Duh, berat sekali ini. Saya perlu anggota koloni lainnya. Saya tidak bisa mengangkatnya sendiri. Duh. Duh, makanan ini berat sekali. Bila anggota koloni yang lain ada di sini, ini bukan lagi hal yang sulit untuk diangkat. Ju masih mencoba mengangkatnya seorang diri. Terlihat Ju dengan gigihnya terus mencoba mengangkat makanan itu. Dalam upayanya mengangkat makanan itu, Ju sekilas teringat saat masih ada anggota koloni lainnya saat mengangkat makanan yang ditemukannya. Hai Kui. Saya datang. Sepertinya makanan yang kamu temukan ini sangat berat ya. Mari saya bantu Kui. Waduh, untung kamu datang. Iya, makanan yang baru saya temukan ini sangat berat. Saya tidak bisa mengangkatnya sendirian. Setelah mencoba mengangkat makanan yang ditemukannya berulang kali, akhirnya Ju hanya membawa sebagian makanan yang bisa ia bawa dengan tangannya sendiri. Sebagai bekal dalam usahanya yang masih mencari kemungkinan jalan pulang untuk bisa kembali ke koloninya.
Wah, sepertinya Ju lelah mencari dan tertidur. Waduh, saya kira lelah karena mencari. Ju bukan tertidur. Ternyata Ju sedang sedih, teman-teman. Oh maaf, baiklah, kita ulang lagi. Ju masih terus mencari. Ya, Ju adalah semut yang gigih. Ju melihat hewan yang sedang bersembunyi di semak. Akhirnya Ju menemukan hewan lain di tempat itu. Ju pun menghampirinya. Terlihat ada sosok hewan yang bersembunyi di balik semak, yang seperti sedang memastikan sambil bersembunyi dari sesuatu yang mungkin sebuah ancaman. Sekilas tentang laba-laba. Laba-laba bukan termasuk serangga, melainkan termasuk dalam kelas hewan bernama Arachnida. Arachnida adalah kelas hewan invertebrata dalam filum Arthropoda yang memiliki 8 kaki dan tubuh yang terbagi menjadi 2 segmen utama, cephalothoraks, kepala dada, dan abdomen, perut. Contoh arachnida yang umum dikenal adalah laba-laba, kalajengking, kutu, tungau, dan ketonggeng. Berbeda dengan serangga, arachnida tidak memiliki antena atau sayap. Perbedaan utama mereka adalah jumlah kaki dan segmen tubuh. Serangga memiliki 6 kaki dan 3 segmen tubuh, kepala, dada, dan perut. Sedangkan laba-laba memiliki 8 kaki dan 2 segmen tubuh. Siapa di sana? Saya melihatmu. Saya bukan ancaman. Perkenalkan, saya Aba. Saya adalah laba-laba kecil yang terdampar di tempat ini. Saya terbawa hanyut oleh aliran sungai sampai saya tersangkut di daratan ini. Saya telah menjelajahi tempat ini. Dan hewan lain yang baru pertama kali saya temukan di tempat ini adalah kamu. Saya sudah lama berada di tempat ini. Sepertinya kamu lapar. Ini, saya ada sedikit makanan. Makan sajalah ini. Makanannya masih ada lagi. Saya hanya membawa bagian kecil yang bisa saya bawa saja. Bila masih kurang, nanti saya tunjukkan tempatnya jika kamu mau tahu. Saya makannya.
Wah, terima kasih, kebetulan sekali. Saya belum menemukan makanan sampai saat ini. Bila kamu sendirian, bagaimana bila kita menjadi bagian koloni? Saya terbiasa hidup berkoloni, mungkin akan menjadi masalah besar bagi saya bila hidup tanpa koloni. Ah, tim itu apa? Saya belum pernah punya tim. Tim adalah saling tolong-menolong atau bergotong royong dalam melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh hanya masing-masing. Saya terbiasa hidup dengan tim, mungkin akan menjadi masalah besar bagi saya bila hidup tanpa tim. Saya yakin kita bisa menjadi tim. Bila Aba berkenan, mari kita menjadi tim. Aba di sini pun sendirian kan, mari kita menjadi tim. Oh, koloni itu seperti tim atau gotong royong. Iya, saya juga merasa banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Baiklah, saya mau menjadi anggota tim. Syukurlah Aba mau menjadi tim. Aba adalah tim pertama Ju. Saya masih perlu banyak anggota tim. Dengan gotong royong, hal berat bisa menjadi ringan. Baiklah, apa yang akan dilakukan tim selanjutnya? Kita perlu rumah. Hal pertama adalah membuat rumah untuk bernaung dari cuaca dan siang malam. Tokoh utama kita adalah Ju Semut. Mengenal lebih dekat makhluk semut. Semut adalah simbol gotong royong karena mereka bekerja secara terorganisir dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Seperti mengangkat beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri. Mereka menunjukkan pembagian kerja yang jelas, di mana setiap individu memiliki tugasnya sendiri, seperti pekerja, prajurit, atau ratu, demi kelangsungan hidup seluruh koloni. Contoh gotong royong pada semut. Mengangkat beban berat. Semut dapat mengangkat beban yang beberapa kali lipat lebih berat dari tubuhnya. Ini dilakukan dengan bekerja sama.
di mana beberapa semut membantu mendorong, menarik, dan mengangkat makanan yang sama secara bersama-sama. Membangun sarang. Mereka bergotong royong, membangun sarang yang kokoh dan aman untuk melindungi seluruh koloni dari ancaman seperti bencana alam atau gangguan lain. Pembagian tugas. Dalam koloni, setiap semut memiliki peran spesifik, seperti semut pekerja yang bertugas mencari makan, merawat ratu dan anak-anak semut, atau semut jantan yang bertugas untuk kawin. Pembagian kerja ini memastikan efisiensi dan kelangsungan hidup koloni. Saling membantu. Ketika satu semut mengalami kesulitan, semut lain akan datang untuk membantu. Semut tidak mementingkan ego pribadi, melainkan kepentingan bersama. Menjaga sesama. Semut dapat berkomunikasi satu sama lain untuk saling mengingatkan. Seperti yang dicontohkan dalam kisah Nabi Sulaiman, di mana semut memperingatkan koloni semut lainnya untuk menyelamatkan diri dari jejak Nabi Sulaiman dan pasukannya yang akan melintas di sekitar sarang semut. Semut bernafas tidak memakai paru-paru melainkan spirakel. Fakta bahwa semut memiliki dua perut, satu untuk makanan sendiri, satu untuk dibagikan, serta kemampuan unik seperti berenang, menjadi petani, dan peternak. Dan sebagian spesies dapat bereproduksi secara aseksual. Selain itu, mereka juga tidak memiliki telinga, tetapi mendengar dengan menangkap getaran melalui organ di bawah lututnya. Sistem pernapasan dan perut pada semut. Semut tidak memiliki paru-paru. Semut bernapas melalui serangkaian lubang kecil yang disebut spirakel di tubuhnya. Oksigen masuk melalui spirakel dan karbon dioksida keluar. Sistem pernapasan dan perut pada semut. Semut memiliki dua perut. Semut memiliki dua perut, satu untuk menyimpan makanan untuk diri sendiri, dan satu lagi untuk dibagikan dengan anggota koloni lainnya. Indra dan komunikasi pada semut. Semut tidak memiliki telinga. Semut tidak memiliki telinga, tetapi mereka mendengar dengan merasakan getaran melalui organ di kaki mereka, organ subgenual yang membantu mereka menavigasi dan berkomunikasi. Kemampuan unik semut yang pertama. Petani dan peternak. Semut adalah salah satu dari sedikit hewan selain manusia yang bertani dengan makhluk lain, misalnya membudidayakan jamur atau memelihara kutu daun untuk diambil madu embunnya. Kemampuan unik semut yang kedua. Kemampuan berenang. Beberapa spesies semut dapat berenang untuk menyelamatkan diri dari banjir. Mereka dapat menahan napas hingga 24 jam dengan menutup spirakelnya. Kemampuan unik semut yang ketiga. Kekuatan super. Semut sangat kuat dan bisa mengangkat beban berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Kemampuan unik semut yang keempat. Reproduksi aseksual. Beberapa spesies semut dapat bereproduksi dengan cara cloning yang dikenal sebagai reproduksi aseksual.
Bila semut tanpa ratu akan perlahan mati karena tidak ada yang menghasilkan telur baru untuk menggantikan semut pekerja yang menua. Tanpa ratu, koloni akan mengalami kemunduran dan akhirnya punah dalam beberapa bulan hingga sekitar 1 tahun, karena populasi semut pekerja terus berkurang hingga habis. Beberapa spesies semut tertentu memiliki sistem reproduksi alternatif. Seperti adanya pekerja betina, yang subur atau dikenal sebagai gamergata, yang dapat mengambil alih fungsi reproduksi tanpa ratu. Semua semut dalam koloni adalah berasal dari telur yang dihasilkan oleh ratu. Sehingga tidak salah bila ada yang menyebut bahwa semut yang sering kita lihat adalah sekumpulan anak ratu semut yang sedang berbakti pada orang tua sebagai ratunya. Aba adalah tim pertama Ju semut. Mengenal lebih dekat makhluk laba-laba. Laba-laba bukan serangga, melainkan termasuk dalam kelas Arachnida. Perbedaan utama terletak pada jumlah kaki dan segmen tubuhnya. Laba-laba memiliki 8 kaki dan 2 segmen tubuh. Sedangkan serangga memiliki 6 kaki dan 3 segmen tubuh. Tidak semua laba-laba membuat jaring. Akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat. Dari kelenjar yang disebut spinneret, terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutra ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba. Seperti berayun dari satu tempat ke tempat lain, membuat jerat, membuat kantung telur, melindungi sarang. Habitat laba-laba adalah di hampir setiap habitat darat di seluruh dunia, kecuali wilayah kutub, pegunungan tertinggi, dan laut, karena mereka membutuhkan sumber makanan, air, dan tempat berlindung yang cukup. Laba-laba dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti hutan, padang rumput, gua, gurun, dan bahkan di sekitar tempat tinggal manusia. Tempat tinggal yang ideal laba-laba bergantung pada jenis laba-laba dan gaya hidupnya. Apakah dengan membangun jaring atau berburu secara aktif?
matahari mulai terbenam, hari akan menjadi gelap. Pertanda saatnya semua makhluk hidup menghentikan aktivitas untuk memulihkan stamina. Untuk siap kembali menyambut esok hari dengan harapan dan cerita seru baru lainnya. Selamat beristirahat.